sudah disebutkan Bapak Aja tadi mengenai Satgas TPPK ya, mungkin itu adalah penanggulangan perundungan dan bullying. Iya, itu juga belum ada di sekolah ini. Saran saya, semoga segera dibentuk. Bagaimana nanti penanggulannya, ada program kerjanya, kemudian ada ketuanya, kemudian ada contohnya bisa pengenalan orang tua, di mana orang tua dikenalkan bagaimana perundungan dan bullying. Jadi orang tua bisa memahami. Dan kemudian saya juga belum melihat banner atau poster perundungan tadi. Ada Pak di belakang Pak. Di belakang. Yang besar, ada di belakang tadi besar Pak. Nah, ya mungkin. Di Nanti belakang. mungkin dilengkapi untuk kan ya satgasnya itu salah satu. Yang kemudian adalah umpan balik. Dalam pembelajaran yang saya amati sekitar 15 menit sudah terlihat Ibu guru siapa tadi ya? Ibu Laila. Ibu Laila itu dia. Saya mengajar dengan baik, dengan semangat. Saya lihat sudah ada umpan balik ke siswa, di mana menumbuhkan siswa untuk belajar aktif. Itu sudah bagus. Dan mungkin yang ada kekurangan adalah umpan balik. Waktu saya wawancara ke siswa adalah bagaimana umpan balik penilaiannya. Itu siswa belum dapat. Siswa kan nilainya 70. Kamu tahu salahnya nggak? Nah, nggak tahu Pak. Kan paling nggak dalam nilai 70 disebutkan salahnya apa. Jadi ada penjelasan penilaian. Itu saya belum dapat dokumennya. Kemudian asesmen saya juga belum ketemu Bapak Ibu. Asesmen hanya saya lihat ada tadi 2022. Ada 2022. Nah, 2022. Asesmen kan banyak sekali Bapak Ibu. Cuman bukan asesmen yang tulis, ada asesmen praktek, ada kemudian lisan, itu juga harus dilakukan. Dan saya belum dapat penilaian yang sistematis. Baru punya Ibu, cuman saya nggak tahu nih fix apa enggak. Dan rata-rata belum dicap lagi. Jadi dokumen itu keabsahannya harus dicap, gitu. Dan saya nemuin banyak sekali dokumen yang kira-kira belum disahkan seperti itu. Kemudian program inklusi Bapak Ibu, saya melihat program inklusi di kurikulum KSOP juga belum tercantum, di mana program inklusi adalah menangani bagaimana siswa yang kekurangan belajar. Contohnya slow learning itu dimasukkan dalam kurikulum. Nah itu dalam kurikulum nanti turun ke rencana pembelajaran. Gimana melihat anak slow learning dari asesmen diagnostik. Nah, saya lihat asesmen diagnostisnya ada, cuman belum sah juga. Ya, belum sah juga karena belum dicap. Kemudian setelah asesmen diagnostik itu ada, itu baru dimasukkan dalam modul ajar bahwa siswa yang slow learning ini belajar sama siapa. Kemudian ada konten diferensiasi dalam pembelajaran. Konten diferensiasi ini adalah bagaimana seandainya siswa itu susah untuk belajar membaca, konten itu bisa dengan video, audio. Bagus ada Ibu. Bagus tadi ada Ibu tadi yang mau ada video, saya lihat bagus. Nah mungkin jadi PR Bapak Ibu nantinya itu. Dan sebentar Pak ya, untuk diferensiasi sebenarnya tidak mesti harus dari gaya belajar, tapi di kegiatannya. Kayak diferensiasi itu ada tiga, ada konten, diferensiasi konten, ada diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Minimal dalam satu hari pembelajaran itu ada satu minimal diferensiasi itu, apakah itu prosesnya atau kontennya atau produknya. Kalau diferensiasi proses itu kan misalkan anak yang slow learner dia akan prosesnya seperti ini, kalau yang fast learner dia akan seperti itu misalkan. Kemudian kalau dia diferensiasi produk, nanti misalkan ada yang bentuk produknya berupa gambar, ada yang juga bentuknya berupa tulisan, ada juga presentasi bercerita misalkan. Nah itu diferensiasinya. Jadi tidak sebenarnya untuk diferensiasi gaya belajar itu sebenarnya kalau di
kalau di Dikbud itu ada panduannya, tidak diperbolehkan untuk diferensiasi gaya belajar, tetapi yang boleh itu adalah diferensiasi berdasarkan kemampuan anak. Apakah dia slow atau dia fast, slow learner atau fast learner. Nanti kita kalau tadi itu memang belum terlihat secara gamblang terkait diferensiasi. Nanti mohon nanti direka ulang untuk kegiatan diferensiasi ini minimal satu tadi ya, apakah itu proses, ataukah itu produk, ataukah itu nanti kontennya. Ya, kalau konten tadi bisa berubah, bisa menayangkan video tadi ya Bu ya, bisa menayangkan video, bisa langsung berpraktek dengan mengamati benda aslinya, atau bisa juga dengan menggunakan audio. Nah itu bisa menyesuaikan gaya belajar tadi, tetapi tetap bukan gaya belajar yang diutamakan, tapi bagaimana dia masuk slow atau fast. Nah yang fast learner itu bisa menjadi mentor bagi yang slow learner, atau bisa juga dikelompokkan sesuai dengan itu. Jadi terserah nanti di masing-masing gurunya seperti apa mensiasatinya begitu nanti ya. Itu yang diferensiasi. Kemudian jangan lupa KSE-nya ya, KSE kompetensi sosial emosionalnya, karena di situ ada di butir 1.1 itu tentang KSE ya. Butir berapa tadi itu tentang KSE untuk emosi mereka itu nanti bisa menggunakan teknik stop, bisa juga dengan berdoa. Berdoa itu dengan pengantar dari guru yang bagus begitu ya, bahwa mereka akan khusyuk berdoa tadi seperti ini. Kalau yang lagi ramai itu memang teknik stop ya, nah seperti itu. Nah kemudian itu saja ya untuk yang diferensiasi dan KSE tadi. Nah jadi bisa nanti dalam waktu 1 minggu ke depan itu bisa dibuat reka ulang untuk pembelajaran yang berdiferensiasi dan mengisi KSE seperti itu ya. Kan Pak Suradi dilakukan Di video Pak? Iya, di video, mungkin direka ulang. Iya. Saya lanjut lagi Bapak Ibu ya, tentang masih diferensiasi. Kemudian ada lagi di butir 2.2, mungkin disimak di butir 2.2 adalah tidak menggunakan tindakan agresif baik secara verbal maupun verbal. Ini bisa dicantumkan dalam SOP kurikulum, iya SOP, bahwa larangan menggunakan tindakan agresif itu ada aturan apa saja, itu bisa dicantumkan dari kurikulum. tidak boleh ada hukuman fisik ya. Nah itu lanjut lagi ke disiplin positif Ya, disiplin positif tidak menggunakan hukuman fisik ya, tapi lebih kepada konsekuensi dan konsekuensi serta ini kesadaran sosial dari anak, jadi solutif begitu ya. nanti dicantumkan dalam KWSP-nya ya Bu ya. Tidak ada hukuman fisik kecuali guru olahraga. Ya, kalau guru olahraga kan memang hukumannya kan kalau lama ya tapi selain guru olahraga itu tidak boleh ada hukuman fisik lagi seperti itu ya. Oke, Push up lah. Kan tidak relevan ya. Dia terlambat tapi push up, padahal mapelnya bahasa Indonesia kayak gitu ya. Kan contohnya kan kayak gitu ya. Mapel bahasa Indonesia terlambat ya, disuruh aja baca ya, nulis kayak gitu kan sesuai dengan mapelnya. Kalau di olahraga tidak masalah fisik karena memang dia pengaruh kebugaran gitu ya. Jadi seperti itu. mungkin sama kesepakatan kelas Bapak Ibu ya. Tadi kesepakatan kelas sudah saya lihat di kelas-kelas ada, cuman waktu saya wawancara siapa yang buat ibunya. Jadi mungkin lebih baik begini Bapak Ibu, untuk menunjang ini sampean nanti ibu-ibu atau bapaknya bikin rencana kesepakatan kelas, nanti bersama siswa membangun kesepakatan kelas untuk melihat itu. Mungkin persepsi anak-anak yang menjawab itu tadi dikiranya yang membuat ininya Pak. Oh iya, mungkin. Padahal ibunya Sama-sama. memang sama-sama. Sama-sama ya. Dikira anak tadi persepsinya yang membikinkan ini. Gitu. Ya, memang ibunya yang bikinkan. Yang bikin kan itu ya. Iya. Dibuat
video terkait bagaimana menyusun kesepakatan itu. Oh iya ya, videonya nanti kami kirim. Video ya, kalau memang ada nanti itu yang bisa kita gunakan nanti. Makanya apa yang kami dapatkan itu kan belum tentu, karena kesepakatan bersama kan biasanya di awal semester. Nah, sedangkan kami sekarang sudah posisi di tengah semester, sehingga apa yang kami dapatkan itu tidak relevan lagi sudah. Jadi yang mereka pahami anak SD, anak tingkat SD itu kan biasanya berbeda. Nah, untungnya kalau memang sudah ada video, berarti kan itu bisa kami gunakan. Oke, kemudian terakhir Bu ya, mengenai kantin sehat, saya lihat belum ada kantin sehat di sini. Kantin sehat itu bebas dari pengawet dan yang lainnya belum ada. Ya, kalau bisa diusahakan. Memang dari BIPUM turun ke sini Pak, Ya. menyuruh ke masyarakat. Kami mengundang dari BIPUM, bukan Iya. kami, karena ini masyarakat yang dagang kan, Iya, bukan iya, kantin iya. sekolah. Jadi dari BIPUM kami libatkan mereka memberikan penyuluhan kepada kantin-kantin di sekitar sekolah. Nah, bisa itu nanti disusun di koperasi ya, disusun koperasi bagaimana kantin sehat itu nanti kan di koperasi seperti itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Yang terakhir adalah mungkin saya sudah terlalu baik hati memberikan gambaran Bapak Ibu yang Bapak saya kasih rekap pembuktian ini, tolong nanti segera dilengkapi semua. Iya, iya, insya Allah. Paling enggak hari Kamis ya atau Jumat. Seminggu Pak. Iya. Jangan lama-lama Bapak Ibu. Lama-lama bersaing karena kami penilaian itu terakhir itu di 22 Oktober. Oke, oke. Jadi sebelum 22 itu bisa jadi silakan Bapak Ibu berkolaborasi dengan baik demi tercapainya tujuan dari sekolah. Kami usahakan. Iya. Insya Allah kami membantu, tapi bantuan kami itu semua tergantung dari Iya, betul. effort dari Bapak Ibu, karena memang yang menjadi aktornya adalah di sekolah. Kami hanya memberikan masukan, gambaran dan bagaimana nanti idealnya sekolah dalam instrumen yang baru ini dijalankan. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu ya. Jangan lupa nanti dibikin Google Drive. Dalam Google Drive itu adalah visitasi Miss Darul Ulum. Darul Ulum. Nanti dibuat per butir, jadi butir 1, folder butir 1, nanti dalamnya 1.1, 1.2 seperti itu nanti isinya. Mungkin dilengkapi Bapak Ibu. Jadi saya menilai berdasarkan itu. Walaupun saya nilainya bagus Bu ya, saya ini kan kami sebagai asesor cuma mencentak. Cuman kalau buktinya nggak ada, validator yang memutuskan, oh buktinya nggak valid nih, jadi Iya, iya, iya. hilanglah centangan itu. Jadi semua bergantung Bapak Ibu. Nah, seandainya mau bagus, ayo dilengkapi bersama. Saya sudah cukup membantu. Sebenarnya saya kesini cuma ngecek, oh belum. Terima kasih Jadi Pak. Terima kasih. kalau belum kan banyak sekali. Kalau belum kan banyak sekali dari dokumen yang belum dicek itu kan tidak sah. Kemudian ada KSOP, tidak ada tindakan agresif verbal, dokumen